Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, asisten Loe. Pernah nggak lo dengar nasihat kesehatan kayak minum air 8 gelas sehari, jangan makan telur nanti kolesterol, atau mandi malam bikin rematik? Kedengarannya masuk akal, tapi siap-siap, banyak yang salah kaprah. Hari ini, gue bakal bongkar mitos-mitos kesehatan yang ternyata bisa berbahaya kalau lo percaya mentah-mentah. Semua info di sini berdasarkan penelitian ilmiah dan sudut pandang pengobatan tradisional Cina juga. Yuk, buka pikiran, karena apa yang lo dengar di sini bisa mengubah cara pandang lo tentang kesehatan selamanya. Mulai dari yang paling sering lo dengar. Minum air putih 8 gelas sehari itu wajib. Tapi, pernah nggak sih lo bertanya-tanya dari mana asalnya aturan ini? Apakah benar-benar ada dasar ilmiahnya, atau cuma mitos yang terus berulang? Siapa yang bikin aturan ini? Nggak ada. Faktanya, nggak ada penelitian yang benar-benar mendukung aturan 8 gelas sehari ini. Jadi, kenapa kita harus percaya? Sebenarnya, rekomendasi cairan harian itu sekitar 2,5 liter. Tapi itu sudah termasuk cairan dari makanan seperti buah, sayur, dan sup. Jadi, kalau lo makan banyak buah dan sayur, lo nggak perlu maksa minum air putih sampai kembung. Buah dan sayur mengandung banyak air yang bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan harian lo. Misalnya, semangka dan mentimun yang hampir 90% terdiri dari air. Jadi, jangan cuma fokus pada air putih. Kebutuhan cairan itu personal. Beda antara atlet, pekerja kantoran, atau orang yang tinggal di iklim panas. Atlet yang berolahraga intens tentu butuh lebih banyak cairan dibandingkan pekerja kantoran yang duduk seharian. Cara paling gampang tahu cukup minum, lihat warna urin lo. Kuning pucat atau bening, lo aman. Kuning pekat, lo butuh minum. Ini cara yang lebih akurat daripada sekadar menghitung gelas. Tubuh kita punya sinyal alami rasa haus. Minumlah saat haus, jangan tunggu dehidrasi, tapi juga jangan berlebihan. Terlalu banyak minum juga bisa berbahaya. Pengobatan tradisional Cina juga nggak pernah ngatur jumlah pasti. Mereka lebih menekankan mendengarkan tubuh dan menyarankan minum air hangat, bukan air dingin berlebihan. Ini menunjukkan bahwa mendengarkan tubuh lebih penting daripada mengikuti aturan kaku. Efek buruk kalau salah, kurang minum bisa dehidrasi, pusing, lemas, sampai masalah ginjal. Kelebihan minum bisa bikin hiponatremia, bahaya banget. Jadi, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat. Intinya, buang jauh-jauh mitos 8 gelas sehari. Kenali tubuh lo sendiri, dengarkan sinyalnya, dan jangan jadi robot yang cuma ikut aturan tanpa mikir. Jadilah bijak dalam membuat keputusan kesehatan, dan selalu dengarkan apa yang tubuh lo butuhkan. Mitos yang sering banget kita dengar. Jangan makan telur tiap hari, nanti kolesterol naik. Ternyata salah besar. Banyak orang masih takut makan telur karena katanya bisa bikin kolesterol melonjak dan akhirnya memicu penyakit jantung. Padahal, fakta ilmiahnya justru sebaliknya. Telur sering dijadikan kambing hitam, padahal ada banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan jantung kita. Tubuh kita itu sebenarnya memproduksi sekitar 80% kolesterol sendiri, terutama di hati. Hanya sekitar 20% kolesterol yang kita dapatkan dari makanan, termasuk telur. Jadi kalau kamu makan telur, tubuh akan otomatis menyesuaikan produksi kolesterolnya supaya tetap seimbang. Hati kita pintar banget. Kalau asupan kolesterol dari makanan naik, hati akan mengurangi produksinya. Sebaliknya, kalau asupan kolesterol rendah, hati akan meningkatkan produksinya. Jadi, makan telur nggak serta-merta bikin kolesterol darah melonjak. Penelitian modern dari berbagai negara sudah membuktikan, makan 1 butir telur setiap hari tidak meningkatkan risiko penyakit jantung pada orang sehat. Bahkan, beberapa studi menunjukkan konsumsi telur bisa membantu menjaga kesehatan mata dan otak. Yang sebenarnya berbahaya untuk jantung adalah lemak jenuh dan lemak trans yang banyak ditemukan di gorengan, makanan olahan, dan fast food. Bukan telur rebus atau telur poach yang sederhana, telur itu justru kaya nutrisi. Sumber protein berkualitas tinggi, vitamin D, B12, kolin, lutein, dan zeaxanthin, semua nutrisi penting ini mayoritas ada di kuning telur. Kolin misalnya, penting banget buat otak dan fungsi saraf. Lutein dan zeaxanthin bagus untuk kesehatan mata. Cara memasak telur juga sangat berpengaruh. Merebus atau mempoach telur jauh lebih sehat daripada menggorengnya dengan banyak minyak. Dengan cara ini, kamu bisa menikmati manfaat telur tanpa tambahan lemak jenuh. Teman makan telur juga nggak kalah penting.
Kalau kamu makan telur bareng sosis, bacon, atau roti putih, efeknya jelas beda dibanding makan telur dengan sayur-sayuran segar atau roti gandum. Pilihan pendamping bisa menentukan seberapa sehat sarapanmu. Dalam pengobatan tradisional Cina, telur dianggap sebagai makanan yang netral, menyehatkan darah, dan baik untuk organ dalam. Telur sering digunakan untuk memulihkan energi dan menjaga keseimbangan tubuh. Efek buruk dari percaya mitos ini. Kamu bisa kehilangan sumber nutrisi yang murah, mudah didapat, dan sangat bergizi. Banyak orang jadi takut makan telur, padahal yang seharusnya diwaspadai justru konsumsi gula berlebih dan makanan ultra-proses yang minim nutrisi. Jadi, makan 1 butir telur sehari itu aman, bahkan menyehatkan, untuk kebanyakan orang. Jangan buang kuningnya, karena di sanalah nutrisi terbaiknya. Nikmati telur sebagai bagian dari pola makan seimbang, dan jangan takut lagi sama mitos kolesterol. Banyak yang bilang tidur siang bikin malas dan susah tidur malam. Padahal, power nap justru bikin otak lo makin tajam. Penelitian NASA, tidur siang 20-30 menit bisa tingkatkan performa dan kewaspadaan secara signifikan. Kuncinya durasi, cukup 20-30 menit, jangan lebih biar nggak pusing pas bangun. Waktu terbaik tidur siang? Jam 1.03 siang, saat tubuh memang alami butuh istirahat. Tidur siang itu kayak nge-charge smartphone, bikin otak fresh lagi. Power nap bisa turunkan stres, tingkatkan memori, dan bikin kerjaan lo lebih produktif. Pengobatan tradisional Cina juga menganjurkan istirahat singkat setelah makan siang untuk menyeimbangkan energi tubuh. Jadi tidur siang itu bukan tanda malas, tapi strategi cerdas buat jaga performa dan kesehatan otak. Mitos selanjutnya, minum vitamin C dosis tinggi tiap hari biar nggak gampang sakit. Banyak orang percaya kalau semakin banyak vitamin C yang dikonsumsi, tubuh akan jadi lebih kebal terhadap penyakit. Tapi, benarkah demikian? Kedengarannya logis, tapi salah besar. Faktanya, tubuh kita punya batas dalam menyerap vitamin C. Kalau kelebihan bukan makin sehat, justru bisa jadi masalah. Vitamin C itu larut air, jadi kelebihan dosis cuma dibuang lewat urin, alias buang-buang uang. Tubuh nggak bisa menyimpan vitamin C dalam jumlah besar. Jadi suplemen berlebihan nggak ada gunanya. Batas aman vitamin C harian adalah 2000 mg. Tapi kebutuhan harian orang dewasa sebenarnya jauh lebih sedikit, sekitar 75-90 mg saja. Kalau konsumsi vitamin C melebihi batas, bisa menyebabkan mual, diare, bahkan meningkatkan risiko batu ginjal. Efek samping ini sering diabaikan, padahal bisa mengganggu kesehatan jangka panjang. Kebutuhan harian vitamin C sangat mudah dipenuhi dari makanan alami seperti jeruk, jambu, paprika, brokoli, dan sayur-sayuran lain. Selain vitamin C, makanan ini juga mengandung serat, antioksidan, dan nutrisi penting lainnya yang nggak bisa didapat dari suplemen. Dalam pengobatan tradisional Cina, konsep vitamin terisolasi bahkan tidak dikenal. Mereka lebih menekankan keseimbangan makanan dan harmoni tubuh, bukan sekadar menambah satu jenis nutrisi saja. Konsumsi berlebihan makanan dingin, seperti jeruk, juga bisa mengganggu harmoni tubuh menurut prinsip tradisional. Jadi, segala sesuatu yang berlebihan tetap tidak baik meskipun itu dari sumber alami. Suplemen vitamin C sebaiknya hanya dikonsumsi saat benar-benar dibutuhkan, misalnya saat sakit atau asupan makanan sehari-hari kurang mencukupi. Tidak perlu minum setiap hari jika pola makan sudah sehat dan seimbang. Untuk kebutuhan sehari-hari, cukupkan vitamin C dari makanan alami. Selain lebih aman, tubuh juga mendapatkan manfaat nutrisi lain yang saling mendukung kesehatan. Pilih makanan segar, bukan suplemen. Lebih aman, murah, dan nutrisinya lengkap. Tubuh pun lebih mudah menyerap vitamin dari makanan asli. Jangan mudah tergoda iklan suplemen yang menjanjikan kesehatan instan. Jadilah konsumen cerdas, utamakan pola makan sehat, dan konsultasikan kebutuhan suplemen dengan tenaga medis jika perlu. Mitos pamungkas, jangan mandi malam, nanti kena rematik. Ini salah total. Rematik itu penyakit autoimun, bukan karena mandi malam. Nggak ada penelitian yang bilang mandi malam sebabkan rematik. Mitos ini muncul karena penderita rematik merasa nyeri saat suhu dingin, bukan karena mandi malam penyebabnya. Di negara dingin, orang mandi malam tiap hari, dan nggak semua kena rematik. Justru mandi air hangat malam hari bisa relaksasi otot dan bantu tidur lebih nyenyak. Pengobatan tradisional dan medis sepakat mandi malam nggak masalah buat orang sehat, asal suhu airnya nyaman. Efek buruk percaya mitos ini, lo jadi takut mandi malam,
Padahal tidur dalam keadaan bersih itu lebih sehat. Mulai sekarang, mandilah kapanpun lo butuh, sesuaikan suhu air dengan tubuh lo. Gimana? Udah tercerahkan? Saatnya berhenti telan mentah-mentah info kesehatan tanpa cek fakta. Kesehatan itu aset, jangan rusak karena mitos. Semua yang gue sampaikan diambil dari penelitian nyata dan referensi terpercaya. Jadilah lebih pintar dalam menjaga kesehatan. Kalau video ini bermanfaat, like, subscribe, dan share ke teman atau keluarga lo. Mari lawan hoaks kesehatan bareng-bareng. Ingat, sehat itu dimulai dari pikiran yang terinformasi. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.